Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang polusi. Nah, berikut materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian polusi. Apa sih polusi itu? Nah, polusi itu adalah salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Selanjutnya itu ada komponen polusi. Berikut adalah unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer. Nah, ini ada 6 unsur yang mengakibatkan tubuh kalian, pernapasan kalian, penglihatan kalian, ataupun yang ada di tubuh kalian itu akan merasa terganggu karena adanya polusi ya. Nah, ini ada 6 yang nantinya itu bakalan kalian rasakan ketika adanya polusi. Jadi hati-hati. Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjut lagi. Di sini ada macam-macam polusi. Di sini ada 5 macam. Yang pertama ada polusi udara, yaitu pencemaran yang tercipta di udara karena masuknya bahan pencemar di atas batas normal. Jadi kayak gitu ya. Yang kedua adalah polusi air, adalah polutan yang terdapat dalam air seperti bahan kimia, limbah domestik, dan limbah industri yang dapat merusak kualitas air dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada polusi cahaya, yaitu dampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Yang keempat adalah polusi tanah. Nih, polusi tanah itu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Yang kelima, terakhir, polusi suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Jadi kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak polusi. Sebelum yang tadi macam-macam, sekarang dampak polusi. Itu ada 5 juga sama ya teman-teman. Untuk yang pertama ada polusi udara. Itu dampaknya itu dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia sehingga membahayakan kesehatan. Ya, hati-hati ya teman-teman. Yang kedua itu ada polusi air, dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan biota air di dalamnya. Biota air termasuk ikan, makhluk renik, dan tanaman air bisa terpapar bahan kimia berbahaya, menyebabkan kematian massal atau pengurangan polusi yang signifikan. Yang ketiga nih, dampak polusi cahaya adalah terganggunya kesehatan manusia, terganggunya lingkungan hewan malam, terutama dalam reproduksi atau mencari makanan. Pemborosan energi kerusakan lingkungan, menurunnya keamanan lalu lintas pada waktu malam hari, dan semakin sedikitnya jumlah objek langit yang dapat ditelaah. Jadi itu sangat boros ya. Yang keempat adalah polusi suara, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatkan insidensi diabetes ya. Sangat-sangat gak enak rasanya kalau banyak yang berisik ya teman-teman. Yang kelima terakhir nih, dampak polusi tanah adalah mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah, dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. Ya gitu. Jadi kayak kalau banyak sampah ataupun pasti gak nyaman. Nah, ini teman-teman pembahasan terakhir kita untuk hari ini ya. Ini ada contoh menjaga lingkungan dari polusi. Ada beberapa contoh yang nanti kita akan sebutkan. Yang pertama untuk polusi udara itu ada 5 ya. Yang ke satu ada meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua merawat mesin kendaraan secara rutin. Yang ketiga menggunakan transportasi umum. Yang keempat berjalan kaki atau bersepeda. Yang kelima nih membuat taman di halaman rumah untuk mencegah datangnya polusi udara ya. Untuk selanjutnya itu ada polusi air. Ini ada 6 contoh menjaganya ya. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima itu rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia.
Ini salah satu ya contohnya, banyak pokoknya. Ini yang ketiga ada polusi cahaya, yaitu cara menjaga polusi cahaya dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya hanya saat diperlukan, pastikan cahaya yang digunakan tidak berlebihan, lalu arahkan lampu hanya pada tempat ruang dituju untuk diterangi dan gunakan jenis lampu yang dianjurkan untuk mencegah polusi cahaya. Yang selanjutnya itu ada polusi suara. Itu ada 5 juga. Satu, gunakan peredam suara. Yang kedua, pilih perangkat elektronik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kurangi penggunaan alat elektronik yang membuat suara bising. Yang keempat, hindari bunyi yang berlebihan. Yang kelima ini, gunakan handphone atau earphone supaya tidak terlalu bising ya untuk orang lain. Yang selanjutnya, yang terakhir juga itu ada apa namanya ini, polusi tanah. Itu satu, melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penerjenihan. Nah, alhamdulillah sudah beres untuk pembahasan hari ini. Kita simpulkan ya. Untuk kesimpulannya yaitu polusi memiliki berbagai macam bentuk yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah dan sebagainya. Polusi memiliki arti yang berbeda dengan polutan. Polusi adalah bercampurnya zat pencemar ke dalam lingkungan karena aktivitas manusia atau kegiatan alami. Jadi polusi itu terjadinya karena ulah manusia atau aktivitas manusia yang mengakibatkan lingkungan atau bumi ini rusak. Nah, jadi intinya untuk kalian teman-teman, jagalah tempat kalian, lingkungan kalian, atau bumi ini untuk kalian jaga supaya aman, tidak ada kebakaran, pencemaran lingkungan karena banjir atau kebakaran. Jadi untuk kalian jangan lupa lakukan apa yang tadi sudah kita bahas. Contoh untuk menjaga lingkungan hidup kita ya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Pokoknya semangat terus jaga bumi ini dengan baik. Bye bye.